Ya, kita ngelihat dari performance si pilotnya nih, Anju nih, dia sudah terbang 6.400 jam ya. Artinya ya memang pantas ya sudah memasuki posisi masa kapten ya, itu cek sih. Nah, ada beberapa dugaan-dugaan sih yang memang apa sih dibilang ini mungkin kemungkinan terjadi mishandling, berarti dari pilot mishandling bisa, atau ada malfunction di pesawat gitu ya. Kalau menurut pengalaman saya sih investigasi banyaknya malfunction sih gitu ya, seperti itu. Kalau valid fatigue, iya, fatigue juga iya. Biasanya kalau fatigue biasanya dia merupakan unsafe act namanya. Pilot melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan atau kalau fatigue mungkin dari pihak company-nya akan mengetahui nanti setelah dicek oleh tim KNKT-nya sana, ditelusuri pilot ini kemarin terbang kemana, berapa hari berturut-turut, berapa jam dalam 1 minggu ini terakhir, dan situ baru ketahuan, yaitu exceeding, fatigue seperti itu. Tapi kalau bilang fatigue, terbangnya di pagi hari, masih seger, masih fit, gak ada masalah. Masalah malfunction ataupun kerusakan dari mesin, saya pikir itu kemungkinan kecil sekali kerusakannya. Tapi kalau yang Pak Alvin katakan tadi masalah speednya unreliable, nah inilah yang menjadi pemicu awal kejadian kecelakaan ini. Baik, sekarang Pak Alvin bisa dilanjutkan lagi tadi mengenai kesalahan dari speed indicator. Iya, kalau speed indicator dan altitude itu tidak bisa dipercaya, ya itu seperti flying blind juga kan gitu. Terus mau pakai apa lagi? Iya betul. Sehingga bank berapa derajat, speednya berapa nggak ketahuan semua itu. Ya, saya sih menduga unsur unreliable instruments itu cukup tinggi dan sebagian kan juga ada yang mempermasalahkan itu ada penumpang yang live streaming katanya. Nah, live streaming gini, kalau sampai bisa live streaming berarti handphone penumpang itu sudah nyambung ke BTS. Betul. Dan kalau sudah nyambung ke BTS itu biasanya malah lebih aman karena handphone ini tidak kemudian secara aktif mengirim sinyal statik itu yang dapat mengganggu navigasi dan komunikasi pilot. Maka itu ini kan sangat mengganggu ketika BTS itu sudah di luar jangkauan. Ketika sudah searching terus, ya, aktif searching. Kemudian juga kalau dibilang ini berbahaya, ya tentunya karena sekarang masih dilarang ya, pesawat-pesawat itu juga ada yang sensitif, ada yang tidak. Tapi kalau cuma satu, itu juga biasanya tidak terlalu sensitif. Kenapa ketika kita masuk pesawat handphone harus dimatikan? Yang dikhawatirkan itu kan lebih dari satu, semuanya aktif, semuanya searching, statiknya atau sinyalnya ini masuk ke bocor ke kabel-kabel komunikasi dan navigasi sehingga dapat mengacaukan navigasi dan komunikasi. Tapi kalau cuma satu, rasa-rasanya sih kemungkinannya kecil. Apalagi bisa live streaming berarti koneksinya ke BTS sudah stabil, udah nggak ngirim statik itu lagi. Tapi ini sedikit menyimpang dari topik pembicaraan kita. Kita bicara soal handphone tadi ya. Saya sudah mencoba untuk menelusuri berapa sih frekuensi handphone itu? Tinggi. Handphone itu frekuensinya sekitar 450-an MHz sampai dengan 2.800 MHz, kurang lebih seperti itulah. Setiap provider telepon mempunyai frekuensi bandnya tersendiri. Dan sementara frekuensi dari pesawat, baik itu navigasi maupun komunikasi, itu hanya berkisar sekitar 110, 108, 111, 113, 135 MHz. Jauh sekali perbedaannya.
zero. Seperti itu. Ya ini cuma sekedar Iya, nice dulu iya. atau intermezzo saja ya. Oke, kita lanjut Ya, lagi. memang ini harus diperjelas dulu kan. Jadi memang frekuensinya beda. Tapi ketika ini frekuensi ini masuk ke kabel-kabel komunikasi itu bisa berpotensi. Jadi kalau bahasa dulu di orari itu splatternya. Oh, splatteran. Splatternya. Seperti kalau handphone kita taruh di sebelah monitor komputer, sebelah TV. Dulu ketika ada SMS mau masuk kan itu kan kelihatan goyang itu. Nah, itu kalau satu begitu. Bayangin kalau ada puluhan begitu. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan mengganggu demikian. Walaupun sekarang ada yang juga yang tanya. Nah, kalau di pesawat ada WiFi itu gimana? WiFi satu frekuensinya beda, sistemnya beda, dan begitu kita log on ke WiFi aja, handphone ini nggak searching. Handphone ini kan searching ketika kita scan dapatnya apa, connect udah. Jadi memang bedanya di sana. Iya. Jadi saya agak meragukan kalau pengaruhnya handphone ini menyebabkan kecelakaan. Kecil sekali. Iya. Kecil. Dia hanya mengganggu splitteran seperti itulah. Iya. Apalagi bandwidth-nya kelebaran. Betul. Itu yang membuat jadi kadang-kadang kalau kita baca dengan kadang-kadang di CVR kadang-kadang itu mengganggu banget. Ada suara-suara yang sangat penting tapi ada suara seperti itu di CVR. Tapi sepertinya itu hanya handphone zaman dulu ya. Artinya bandwidth-nya masih tinggi, sekarang eksekusinya udah nggak. Tapi pada saat kecelakaan itu terdetek nggak sih? Masih ada penumpang yang kira-kira seharusnya mungkin masih bisa diselamatkan, ada yang tahu nggak? Oh iya, ini saya mau mengungkapkan juga. Jadi kasus ini adalah ada penumpang 1-2 yang masih hidup. Permasalahannya tim firefighting-nya datangnya 30 menit setelah 30 menit. Cukup jauh, ya mungkin mereka nggak pernah memikirkan ada kecelakaan di ujung sana. Tapi jarak airport dengan Cukup dekat, kecelakaan itu within 5 kilometers, ya. Tanggung jawabnya firefighters kita di bandara itu 5 kilometers cycling gitu ya. Nah, itu masih tanggung jawabnya dia. Permasalahannya kenapa kok bisa nggak ya sampai 30 menit ya baru nyampe. Kita masih kan jadi kejadian yang Mandala di Medan. Sama. Itu lebih dari setengah jam baru firefighter datang. Dan waktu di autopsi dia punya mayat-mayatnya itu ditemukan di paru-paru ada asap. Oh, berarti dia masih hidup ketika terbakar. Itu semuanya paru-parunya dibuka terus di autopsi. Hampir 40% yang dead body itu semuanya sama. Ya, yang saya tahu kalau di bandara ada firefighting itu kecelakaan di dalam wilayah airport itu hanya membutuhkan waktu 3 menit saja. 3 menit paling lama. 3 menit langsung bisa mencapai ke lokasi kejadian. Kalau di luar dari airport, ya itu relatif ya. Iya. Sulitnya mungkin di daerah rawa-rawa, bukit, pegunungan dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau Iya. sampai 30 menit mungkin jadi mereka sudah tahu karena kecelakaannya dekat, tapi perjalanan menuju ke lokasi itu mungkin sulit. Iya, apalagi dia jatuhnya pas di pinggiran di jaws of driver ya. Itu jurang apa namanya sungai di antara 2 perumahan seperti itu kira-kira seperti itu. Jadi memang agak sulit. Jadi ya tapi ada 2 orang yang masih dalam posisi alive gitu dibawa tapi akhirnya juga tidak mencapai rumah sakit gitu, meninggal juga. Apalagi yang mau diutarakan? Iya, saya kira kita perlu belajar dari ini ya. Iya. Setiap insiden dan eksiden itu kan pasti kita ada hal-hal yang wajib kita pelajari supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan serupa. Dan yang kekhawatiran saya adalah ini adalah pengabaian terhadap instrumen malfunction itu. Kelihatannya sih oke, ini urusan begini nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dibiarkan ya ujung-ujungnya bisa seperti ini. Oh ya, kita stop sebentar. Maksudnya saya mau kasih tahu mungkin para teman-teman yang di rumah ataupun di mana Anda berada, barangkali mungkin ada yang mau bertanya seperti apa atau mau berdiskus, tapi kami tidak mungkin bisa langsung membalas pertanyaan Anda saat ini juga. Kalau misalnya masih bisa kita tampung sebelum acara ini ditutup,
kami akan bacakan dan segera kami akan jawab juga di acara ini sehingga Anda bisa tahu semuanya. Oke, kalau ada misalnya tinggal ditulis saja, cantumkan nama dan kalau bersedia dengan nomor handphonenya biar nanti kami bisa hubungi kalau seandainya di acara ini tidak sempat kami jawab. Oke, kita lanjut. Dari perspektif Kapten Hanafi sendiri bagaimana? Pengalaman juga mungkin pernah mendampingi yang Kapten C. Begini, kita kembali lagi ke masalah si calon Kapten Anju ini. Pada saat dia dicek untuk masuk ke running 1-2, anggaplah pada saat itu seperti saya bilang tadi kebablasan atau ngontol, dia seharusnya paham, tahu, mengerti bahwa ini tidak bisa dipaksakan untuk mendarat. Kalau dipaksakan, maka akan terjadi kecelakaan dan memang sudah terjadi. Jadi pada saat pesawat itu tidak stabilize, sudah nggak karuan posisinya, dia harusnya go round. Go round itu adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia posisinya unsafe, tidak aman. Kalau dipaksakan dia akan celaka. Dan seharusnya kalau dia melakukan go round, dia nggak khawatir akan fail atau gagal. Mungkin pada saat itu kekhawatiran seorang kapten akan terjadi bahwa wah kalau gue go round ini gue fail nih. Padahal gue lagi dicek tuh pada saat itu. Dia lagi dicek. Kalau seandainya dia nggak masuk go round, dia fail. Dan itu yang dikhawatirkan oleh semua pilot. Dan ini mungkin adik-adik yang masih aktif terbang, tips dari saya, kalau seandainya pesawat ini unstabilized approach di final pada saat visual approach sekalipun, pada itu posisinya mungkin sudah 300 feet kali ya, kejadiannya mungkin 300 feet ya. Iya. Sudah short final. Bahkan yang seharusnya itu sudah dekat sekali dengan runway, itu mutlak 100% harus stabilize. Iya. Harus stabilize. Apalagi itu kejadian 300 feet kurang lebih, dan tidak stabilize atau unstabilized approach, harusnya ambil tindakan go round. Stabilize harus go round. Jangan dipertahankan atau diteruskan. Itu sangat bahaya sekali. Itu tips dari saya. Dan yang kedua, kalau saja seandainya ada orang berasumsi kejadiannya ini karena engine fire atau engine fail, menurut saya kecil sekali kemungkinannya. Karena apa? Kalau terjadi engine fire pada saat di final, let it be, biarkan saja. Kenapa? Kita butuh power. Satu, dia masih punya power kalau engine fire, kecuali engine flame out. Engine flame out, habis powernya tidak ada sama sekali. Kalau engine fire, biarkan saja, kita masih butuh power. Terus yang kedua, jangan lakukan apa-apa. Karena kalau kita lakukan, misalnya kita shutdown engine yang fire itu, bisa terjadi kita salah shutdown. Yang terjadi adalah di Taiwan, ATR juga. Engine yang satu fire atau fail, yang dimatikan engine yang hidup. Nah, itu yang jadi fatality yang terjadi seperti itu. Jadi, after takeoff, biarkan prosedur sampai 400 feet, baru ambil actionnya, ambil eksekusinya seperti apa sesuai dengan prosedurnya, SOP-nya, itu kita lakukan. Lalu pada saat di final pun juga terjadi apa-apa, biarkan saja. Fly the aircraft, land safely, itu nomor 1. Nah, jadi kalau seandainya ada teman-teman yang beranggapan di final itu terjadi engine fire atau failure atau kerusakan mesin, menurut saya kecil sekali kemungkinannya. Dari video yang beredar sih tidak nampak adanya tanda-tanda engine fire, tidak terlihat api, tidak terlihat asap. Tapi kalau engine flame out, maybe. Karena tidak ada indikasinya. Mungkin kelihatan indikasinya itu tadi di grafiknya angka. Sementara angka grafiknya itu sudah rusak dari 2 bulan yang lalu. Nggak tahu berapa bulan yang lalu, tapi itu udah saya telusur sampai 1 November pun udah begitu. Masih begitu juga ya. Saya pengalaman menginvestigasi gini, kecelakaan itu kebanyakan terjadi mengenai karena adanya repetitive failure gitu ya. Nah ini, maaf nih, kita di Indonesia nih
semuanya repetitive failure. Maaf nih, kejadian yang sudah berbulan-bulan dibiarkan. Masih dianggap oke, masih bisa diatasi. Tapi sudah berkali-kali kejadian fatal di Indonesia, semuanya repetitive failure. Gitu. Itu buat saya culture yang perlu dihilangkan. Begitu dia selesai, ada failure, selesaikan. Jangan tebak-tebak apa-apa seperti itu. Tapi ada yang tahu nggak sih airline ini sehat nggak sih ekonominya ataupun cerita tentang klasifikasinya, safety-nya di Nepal nih, mohon maaf, itu sangat rendah sekali. Dan yang paling rendah adalah Yeti sendiri, mohon maaf nih. Informasinya adalah itu di blame. Dari sekian ada Sri, ada Buddha, yang paling rendah adalah Yeti. Mohon maaf, ini yang saya baca ya, paling rendah seperti itu. Jadi ya kita bisa seperti dulu ya, di Indonesia kita dulu juga dianggap negara lain bahwa kita sangat rendah safety-nya. Dan kita sekarang udah maju luar biasa. Nah sepertinya kita beberapa tahun lalu seperti itu gitu. Tolong coba dicek apakah ada pertanyaan. Kalau saya ada pertanyaan, kita mungkin bisa jawab 1 atau 2 pertanyaan. Ada. Apa misalnya? Apakah ATR-72 milik maskapai di Indonesia ada yang punya riwayat yang penyakit sama dengan Yeti Airline? Saya rasa tidak ada ya. Tidak ada. Semuanya. Kalau seumurnya ada, tapi ada masalah-masalah seperti ini belum pernah termonitor. Ada lagi? Saya kira kalau masalah seperti ini ya, unreliable instrument dan diabaikan, ini juga menunjukkan satu, rendahnya komitmen dari airline-nya, kedua juga rendahnya pengawasan dari regulator. Iya. Karena setiap pesawat itu kan ada log pesawat, Logbook maintenance ya log. kan? Iya. Dan pilot itu kan setiap selesai penerbangan harus mencatat di sana. Iya. Apakah masalahnya udah diselesaikan belum? Apalagi kalau soal flight instrument seperti ini. Dan ini bahaya sekali. Iya, ini no-go item harusnya. Ini bahaya sekali. Itu. Ada lanjut lagi? Pertanyaan lain? Ada. Apa yang terjadi jika engine terjadi pembakaran yang tidak sempurna? Ya ada istilah seperti begitu, tidak ada. Seperti di mobil berbet gitu. Lanjut. Ya ada. Nih, di sini juga ada lagi. Berapa biaya yang harus ditanggung maskapai kepada penumpang jika terjadi kesalahan? Contohnya Garbarata. Kejadian kemarin. Iya. Mungkin Pak Alvin bisa jawab. Insurance semua. Insurance semua. Jadi insurance yang bayar. Ada lagi? Tapi itu nanti dampaknya adalah pada berapa polis yang harus dibayar oleh maskapai ini untuk ke depannya. Iya. Jadi akan lebih mahal lagi karena semakin safety-nya bagus, semakin preminya. Ada lagi? Sebentar. Ini ada pertanyaan satu lagi nih. Kita punya punya armada ATR-72. Apakah perlu pemeriksaan penyuluhan juga? Bisa jawab? Sepertinya gini, menunggu investigasi dulu gitu ya. Oh iya. Menunggu investigasi dulu. Nanti setelah ada keputusan bahwa ini, maka bisa terjadi itu semuanya 72500 itu bisa di-grounded. Pengalaman 737 zaman dulu ya, seperti itu. Jadi itu bisa terjadi. Kalau accident-nya ini hanya satu seperti ini, itu tidak bisa disimpulkan bahwa ini salahnya pesawatnya, tipe pesawat tersebut. Tapi jika dalam waktu berdekatan terjadi kecelakaan yang Airline lain, mirip, negara lain, contoh mirip. aja seperti Max ya. itu antara Lion dengan Ethiopia dalam waktu yang berdekatan, kejadiannya juga sangat mirip, begitu take off jatuh. Itu memang patut diduga ada yang tidak beres dengan pesawatnya. Sehingga semua pesawat Max saat itu di grounded seluruh dunia. Betul. Tapi kalau ini hanya single occurrence, tidak bisa kemudian serta-merta ini salahnya pesawatnya. Bisa saja memang pesawatnya bermasalah, tapi bukan masalah pesawatnya, tapi masalah pemeliharaannya misalnya. Iya. Ada lagi pertanyaannya?
Tolong disebutkan tuh yang nanya. Oke. Namanya paling tidak. Oke, di sini ada yang nanya Fardenpur. Dia nanya lagi, dengan engine pesawat modern saat ini, apakah menabrak burung masih fatal dengan akibatnya? Oh iya. Bird Mengenai strike. bird strike. Iya, Oke. masih. Boleh saya jawab? Bird strike itu bisa terjadi di mana-mana. Di Indonesia belum lama, setahun yang lalu terjadi oleh Etihad. Karena apa? Karena saya adalah penumpang Etihad itu yang akhirnya tidak jadi berangkat dan saya dipospon 1 hari. Karena apa? Karena engine dari pesawat Etihad tadi kena bird strike, rontok engine-nya, turbinnya, sehingga harus ganti mesin. Jadi bisa terjadi di mana saja, apalagi di Prancis, di Paris. Kita tahu sendiri bahwa di Paris itu burung dara banyak banget itu burung. Jadi potensi untuk celaka karena bird strike itu tinggi sekali. Dan hal itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Pada saat kita terbang, tiba-tiba burung itu yang nyamperin kita. Sehingga kena kaca itu pecah, ada juga masuk ke dalam engine. Dan belum lama di previous company juga terjadi. Rontok engine-nya. Jadi sangat bahaya sekali. Kalau misalnya burungnya hanya burung gereja sih aman-aman aja ya. Ya tetap aja. Tetap aja. Sebab kecepatannya pada saat impact itu kan kecepatannya tinggi ya, sehingga pressure-nya, daya rusaknya terhadap terutama kalau di mesin itu kan blade-nya itu yang. Tapi saya pernah nabrak burung, baik itu di propeller twin otter maupun di windshield ya, di kaca. Pada saat lagi mau landing atau mau take off, asli itu kaget setengah mati. Ada benda di depan mata kita, judah seperti gitu, kaget sekali. Tapi kacanya yang nggak ada masalah, burungnya yang hancur berantakan, darahnya berceceran di kaca itu, seperti itu pernah sering terjadi. Tapi kalau masuk ke dalam engine, jet engine, itu yang bahaya, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau kena propeller, disikat dengan propeller nggak ada masalah, terbang berantakan sih. Kalau dia beratnya sampai mencapai 2 kilo, itu bisa rontokin mesin. Gitu. Tapi kalau burung-burung kecil, apalagi cuma 1 ekor, saya yakin nggak ada masalah. Paling cuma hanya sedikit lecet doang. Karena apa? Kecil sekali burungnya. Tapi kalau burung bangau yang kena, terima kasih. Oke, Pak Alvin, apakah betul yang saya dengar informasi di luar bahwa Nepal itu di-ban oleh Eropa, tidak boleh terbang ke sana? Iya. Ya kelihatannya seperti Indonesia beberapa tahun yang lalu tidak memenuhi standar-standar keselamatan internasional. Di ban. Saya baca di ban. Saya juga sempat baca itu. Ya. Karena dinilai dalam waktu sekian tahun sampai terjadi 21 kali kecelakaan itu ya. Itu yang fatal. Fatal. Itu ada korban jiwa. Iya. Belum yang serious incidents yang tidak terberitakan. Iya. Kalau nggak salah, salah satu airport yang terbahaya di dunia itu ada di Nepal, kan? Lucknow ya, kan? Betul. Salah satu dari sekian belasan bandara di dunia yang dianggap riskannya tinggi, itulah salah satunya Lucknow. Dan itu single direction ya, landing direction. satu arah, Take take off pun juga satu arah ke sana. Karena depan sana itu gunung tinggi sekali. Iya. Saya kepingin sekali loh untuk bisa jalan-jalan ke Nepal, ke Himalaya. Terutama yang mau hiking, mau ke Himalaya, itu sangat menarik. Tapi kalau dengar kejadian kecelakaan seperti ini, ngeri-ngeri sedap juga ya. Kalau sampai jalan-jalan ke sana terus nggak pulang, waduh. Oke, terima kasih. Dan Pak Alvin juga terima kasih telah menyumbang menyumbang informasi semuanya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya punya pantun. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Jangan sedih para teman-teman yang baik hati. Esok lusa kita akan jumpa kembali. Oke, thank you. Adios, amigo.